Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdan Pambudi, NIM 20501214137, Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya mendapatkan tugas elektronika, yaitu transistor sebagai penguat. Untuk gambar rangkaian pada transistor sebagai penguat, terdiri dari berbagai resistor dan terdiri dari berbagai kapasitor elektrolit. Untuk petunjuk pengerjaan, 1. Pastikan resistor dalam keadaan baik. Uji dulu dengan menggunakan ohmmeter. Yang nomor 2, pengukuran arus kolektor dan arus basis harus diawasi pengajar karena berisiko alat ukur mudah terbakar. Untuk yang petunjuk nomor 3, persentase perbedaan hasil teori dan praktek. Dihitung menggunakan cara hasil teori dikurangi hasil praktek dibagi hasil teori dikali 100%. Pertanyaan 1. Hitung AV teori dan AV praktek dan persentase perbedaannya untuk langkah kerja nomor 2 dan 3. Untuk yang kedua, bandingkan antara teori VBE atau tegangan basis emitter aktif untuk teori dan praktek. Yang nomor 3, dari hasil praktek nilai tegangan basis emitter aktif mendekati 0,6 volt atau 0,7 volt atau kapasitor bypass terpasang, dan dari hasil praktek nilai tegangan basis emitter aktif mendekati 0,7 volt atau 0,8 volt saat kapasitor bypass emitter terlepas. Langkah kerja nomor 1, rangkailah gambar di atas tanpa memasang AFK dan CRO. Ukurlah tegangan basis emitter, basis, tegangan kolektor emitter, arus basis, dan arus kolektor. Transistor yang sudah harus dalam keadaan aktif. Untuk tegangan basis emitter aktif sebesar 0,6 volt dan untuk tegangan kolektor emitter aktif sebesar 4 sampai dengan 7 volt. Jika tidak, jangan melakukan langkah yang kedua. Hasil pengukuran dimasukkan dalam tabel di bawah ini. Nanti hasil pengukurannya kita masukkan ke dalam tabel di bawah ini, hasil pengukuran dan hasil perhitungan, yaitu praktek dan teori. Nanti persentase perbedaannya kita hitung menggunakan hasil teori dikurangi hasil praktek dibagi teori kali 100%. Untuk langkah kerja yang kedua yaitu hidupkan AFK dan CRO. Masukkan sinyal 1 kHz sinus 100 sampai dengan 500 mV peak to peak. Keluaran tidak boleh cacat atau terpotong. Ukur tegangan masuk pada titik A dan tegangan keluar dan gambar pada gelombang masukan dan keluarannya. Maka masukkanlah hasil pada tabel di bawah ini. Di sini tabel ini merupakan tabel pemasangan CRO dan AFK yang dipasang kapasitor bypass emitter. Untuk yang di bawah ini, tabel di bawah ini yaitu setelah melepas kapasitor bypass emitter. Untuk yang pertanyaan biasanya kita mengisi dengan perbandingan hasil praktek dan hasil teori. Oke, selanjutnya saya akan mensimulasikan rangkaian tersebut atau rangkaian transistor sebagai penguat di multisim. Di sini saya telah mempersiapkan rangkaiannya, jadi tinggal kita hubungkan satu dengan yang lain. Di sini saya menggunakan AFK dan CRO nanti pada percobaan yang kedua. Untuk yang percobaan pertama, saya menggunakan resistor 1 sebesar 10 kilo ohm dan kapasitor elektrolit sebesar 10 mikrofarad, dan resistor yang kedua saya memakai 220 kilo ohm, dan resistor yang ketiga saya menggunakan 47 kilo ohm. Resistor keempat saya menggunakan 4700 ohm. Untuk VCC menggunakan 12 ohm karena sudah ditentukan di dalam rangkaian yang berada di job sheet. Untuk kapasitor yang kedua saya menggunakan 10 mikrofarad juga. Untuk kapasitor yang
ketiga yaitu 100 mikrofarad. Nanti ini kita pasang pada percobaan 1-2. Nanti percobaan 1 kita pasang kapasitor elektroliknya. Untuk yang percobaan kedua nanti kita tidak memasang kapasitor elektroliknya. Dan di sini saya juga menggunakan ampermeter. Di sini juga ampermeter. Ini multimeter dan ini juga multimeter. Oke, selanjutnya kita gabungkan rangkaian satu dengan yang lain. Jadi untuk percobaan yang pertama kita pasang kapasitor bypass emitter. Untuk nanti yang percobaan kedua kita lepas kapasitor bypass emitternya. Oke, jika sudah terpasang semuanya, kita coba run dan kita lihat hasil yang terbaca dalam ampermeter dan multimeter di sini pada pengukuran di sini basis kolektor dan emitter. Oke, untuk yang pertama pada pengukuran ampermeter basis terbaca sebesar 7,772 mikroampere dan ampermeter yang terbaca dalam kolektor sebesar 1,2 miliampere dan untuk tegangan basis dan emitter sebesar 615,722 milivolt dan untuk tegangan yang kedua yaitu kolektor dan emitter sebesar 5151 volt. Oke, untuk percobaan yang selanjutnya yaitu kita melepas kapasitor bypass emitternya dan kita coba run kembali. Oh, ternyata error. Oke, maaf. Untuk percobaan yang kedua yaitu kita pasang CRO dan AFB. Oke, kita coba pasang CRO. Ini kita pasang AFB nya dulu dan kita hapus ampermeternya karena tidak dipakai. Oke, untuk channel 2 kita hubungkan pada keluaran dan kita nanti melihat hasil dari
keluaran tersebut. Untuk yang channel 1 kita hubungkan ke tegangan masuk. Di sini untuk frekuensinya kita ubah sebesar 1 kHz dan amplitudenya sebesar 100 mV peak to peak, karena ini sudah ditentukan pada langkah percobaan di job sheet. Itu yang kedua, kita coba run dulu. Kita coba stop run, kita matikan dulu, lalu kita tekan tombol auto set. Nah, di sini gelombang sinusnya tidak bisa terbaca karena temper diff-nya kita harus ubah untuk bisa membaca gelombangnya. Di sini memakai time per diff sebesar 200 mikrosecond. Untuk yang channel 1 saya ubah menjadi 200 mV, dan untuk channel 2 kita ubah sebesar 2 volt, dan kita atur posisinya agar memudahkan kita nantinya memasukkan hasil dari gelombang ini ke dalam tabel yang berada di job sheet. Ini tabelnya. Ini pada saat kapasitor emitter terpasang. Ini pada saat gelombang pada saat kapasitor emitter terpasang. Untuk channel 1 volt per diff-nya saya pakai 200 mV. Untuk channel 2 saya pakai 2 volt. Untuk time per diff-nya 200 mikrosecond. Nanti kita masukkan ke dalam sini dan terus kita hitung. Oke, kita coba matikan. Untuk yang percobaan nomor 2, kita melepas kapasitor emitter dan kita coba run kembali. Oke, untuk frekuensinya kita tidak mengubahnya dan amplitudenya tidak merubahnya. Untuk frekuensi sebesar 100 kHz dan amplitude sebesar 100 mV peak to peak. Oke, kita coba run. Oke, kita hidupkan tombol power, kita tekan tombol auto set. Untuk temper diff-nya kita ubah menjadi 'Hmm, terlalu besar guys. Oke, kita atur posisinya agar nanti kita mudah untuk membaca gelombang ini. Oke, kita atur posisi horizontalnya. Untuk channel yang pertama saya menggunakan 50 mV dan channel yang kedua kita memakai 200 mV. Untuk temper diff-nya saya memakai 200 mikrosecond. Data ini kita masukkan ke dalam tabel saat kapasitor bypass emitter terlepas. Kita isikan di sini. Untuk jawab pertanyaan biasanya kita
isi dengan perbandingan antara hasil praktik dan hasil teori. Oke, kita matikan. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.